Episode ke-6 Injeksi. Let's go. Oke, selamat datang teman-teman di Siniar Injeksi episode ke-6 ya, teman-teman. Episode 6. Kedua buat lu. Buat lo kedua. Ya, terima kasih juga buat yang udah nonton di episode-episode sebelumnya. Udah komen Juga, terima kasih apresiasinya. ngasih masukan ke kita lah. Ada yang ngasih masukan supaya begini begitu. Yang jelas sekali lagi terima kasih. Berarti ya paling tidak perhatian lah sama kita lah ya. Udah perhatian banget. Oke, hari ini kita bahas apa nih teman-teman? Hari ini kita mau apa ya? Omon-omon soal Bulan madu. soal bulan madu yang berakhir ya. Bulan madu. Bulan madunya siapa? Mobil listrik. Mobil listrik impor. Ya ini sebenarnya sejalan dengan kebijakan pemerintah ya yang beberapa minggu lalu bilang bahwa ya udah insentif mobil listrik impor itu akan berakhir sesuai yang sebelumnya dijadwalkan yaitu per 1 Januari 2026. Betul. Setelah berjalan selama 2 tahunan. 2 tahun ya? Hampir 2 tahunan. 2 tahun. 2 years. Mr. English. Ya. Ke Inggris. Insentif mobil listrik ini dimulai 2024 ya? 2024. 2024 awal. Ini menarik teman-teman, adanya insentif mobil listrik impor, itu kan bikin penjualan mobil listrik bisa dibilang ugal-ugalan tadi. Ugal-ugalan, betul. Peningkatannya juga signifikan ya, market share yang tadinya cuma 2%, tahun ini sampai 10%, itu kan peningkatannya lumayan. Betul. Lumayan. Nah, kalau dari data penjualan tahun ke tahun sebenarnya tadi udah benar persentasenya lah ya. Kelihatan banget naik secara signifikan. Tapi kalau dari data dari Gaikindo itu kalau mau dilihat lebih jelas lagi sebenarnya makin terasa di tahun 2023 tuh mobil listrik jumlahnya tuh populasinya sekitar 17.000 sekian lah ya mobil listrik. Kemudian di 2024 naik jadi 43.000 dalam setahun 43.000. Nah, di 2025 ini nih sampai Juli kemarin itu angkanya beda 1.000 dibanding 2024 gitu. Sementara itu baru sampai Juli kan. Kita masih punya 5 bulan lagi lah gitu. Jadi emang peningkatannya luar biasa banget sih dan itu pasti gara-gara ya apalagi kalau bukan insentif karena emang terasa banget ya potongan harganya tuh jadi ya banyak pajak yang kemudian ditanggung pemerintah dan kemudian konsumen bisa beli dengan harga sangat miring bisa dibilang kayak gitu kan. Itu yang menarik sih. Nah, tapi ada yang menarik juga nih Mas Doni teman. Soal anggapan insentif itu subsidi mobil listrik ya. Mereka menganggap subsidi mobil listrik itu cuma untuk golongan orang kaya gitu kan. Orang yang bisa mampu beli mobil gitu. Itu bener lagi sebenarnya. Maksudnya ya ada yang merasakan kayak gitu lah ya. Iya, ada anggapan kayak gitu. Iya. Ibarat Mungkin bisa kata dijelasin mah ya. Mas Doni atau Ada gula, ada semut ya nggak sih? Maksudnya gimana? Ya biar orang berbondong-bondong ada investasi gede di sini karena ada kemudahan. Betul. Insentif itu ibarat kayak gulanya. Nah, semutnya tuh konsumen. enggak, semutnya tuh pabrikan luar. Jadi mereka pada datang bondong-bondong. Analogi yang sebenarnya Analogi yang Sebenarnya gini, kalau kita bicara dari sudut pandang pemerintah ya, adanya insentif kan sebenarnya kalau bahasanya pemerintah adalah buat ngedorong adaptasi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia, kan kayak gitu kan bahasa formalnya kayak gitulah supaya orang Indonesia lebih kenal nih dengan mobil listrik. Terus kemudian tadi yang dibilang Ridwan betul juga. Kalau kemudian orang Indonesia beli mobil listrik dan banyak gitu adaptasinya cepat, harapannya adalah itu bisa menarik investasi gitu. Semut itu nanti pada datang tadi kalau pakai bahasanya Ridwan. semut bakot, semut merah tuh. Macam-macam, yang penting semut gitu. Dan ya intinya itu sih supaya investasi itu datang. Investasi datang kenapa? Ya sekali lagi menggerakkan roda ekonomi gitu. Tapi sebenarnya kalau dibalik itu semua kita tahu juga kalau pemerintah kan punya target menuju net zero emission gitu. Sebenarnya kan payung besarnya bisa dibilang itu kan 2060 ada net zero emission dan kemudian pemerintah mengeluarkan berbagai strategi, undang-undang, peraturan supaya net zero emission itu bisa tercapai di 2060 gitu. Nah, salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan insentif buat mobil listrik impor ini gitu. Selain itu juga
sebenarnya nih ya, yang sebenarnya sering kita rasakan belakangan ini kan, kalau kita ngomongin BBM ya, BBM kan lagi lumayan ramai nih isunya nih ya, ada yang udah habis lah jatah impornya segala macam. Nah, sebenarnya insentif ini tujuannya untuk mengurangi impor BBM. Gitu. Karena meskipun kita punya punya kekayaan alam ya, cuman BBM kita tuh emang masih impor. Angkanya betul, dan angkanya masih gede banget gitu. Nah, sebenarnya insentif ini yang yang kita pahami adalah seperti itu, untuk mencapai banyak tujuan yang udah dibuat sama pemerintah. Kira-kira gitu sih. Ada gula, ada semut, ada benernya juga. Gitu. Ada kopi. Buat ngelurusin aja nih, pemerintah kan memberikan beberapa insentif untuk mobil listrik ya. Betul. Tadi kita udah sebutkan mobil listrik impor dapat insentif berupa biaya masuk 50% jadi 0%. Iya. Kemudian PPNBM yang tadinya 15% jadi 0%. Cuma mereka dibebankan PPN 12%. Jadi tadinya yang dikenakan pajak kumulatif 77%, dia cuma dikenakan PPN 12%. Dari 77% itu ya, jadinya tinggal 12% untuk yang impor. Untuk yang impor. Nah, sedangkan mobil listrik yang produksi lokal, itu juga dapat insentif. Jadi nggak semata-mata mobil listrik impor doang yang dapat insentif. Iya. Mobil listrik lokal dengan TKDN minimal 40%, dapat insentif berupa PPN DTP. PPN yang tadinya 12% ditanggung pemerintah 10%. Jadi konsumen cuma bayar 2% doang. Kemudian berdasarkan aturan LCEV, mobil listrik dapat keistimewaan PPNBM 0%. Jadi dua mobil listrik yang produksi lokal sama si impor itu tetap dapat insentif gitu Mas. Oke. Oh, ya kalau dilihat cukup disambut positif berarti ya Mas ya. Penerimaan pasar dan insentif berjalan seiringan. Betul. Di atas sih begitu ya. Ya kalau ngelihat angka penjualannya kan, Iya. gitu. Jadi Kalau berhasil lah, karena menurut gue juga adaptasinya tuh kan nggak bisa kita lihat dari mobil listrik yang dijual doang kan. Adaptasinya ini sebenarnya harus menyeluruh gitu, nggak bisa dilihat dari hasil jualan passenger car doang gitu, karena itu mungkin jadi bagian utama, tapi ya bagaimanapun juga itu cuma jadi bagian dari kalau kita lihat secara keseluruhannya. Karena kenapa ya? Paling tidak ada charging station gitu kan. Itu juga mulai tumbuh di mana-mana meskipun jumlahnya masih sangat terbatas. Kedua, transportasi umum makin banyak yang pakai listrik kan. Termasuk kalau kita mau ngomongin taksi ya, bis tentu saja bisa. Kemudian taksi kan juga makin banyak kan. Pakai unit mobil listrik. Jadi kayaknya sejauh ini berhasil sih, dalam artian kalau kita mau ngelihat dari sudut pandang adaptasi orang Indonesia nih marketnya terhadap pasar mobil listrik sejalan dengan insentif yang diberikan pemerintah. Kira-kira kayak gitu. Berhasil sih kayaknya ya. Tapi melihat tadi dampaknya yang sedemikian besar ya Mas, insentif gitu teman-teman. Insentif. Untuk passenger car ya? Passenger car ya, penjualannya meningkat drastis ya. Setelah insentif nanti dicabut, tahun depan kira-kira gimana ya dampaknya ya untuk penjualan ya? tahun depan tuh lu udah nanya ke APM belum? Soal apa? Harganya bakal naik nih. Nah itu kemarin gue juga nanya sama beberapa APM soal harga ya. Mereka sih sampai saat ini belum memutuskan harga naik atau turun gitu. Karena kebiasaannya kalau misalnya produksi lokal kita ekspektasinya harga akan turun gitu kan. Karena efisiensi di produksi segala macam gitu. Cuma kadang-kadang ada faktor lain untuk menentukan harga gitu. Jadi kalau melihat setiap tahun kan harga mobil naik nih. Tiap tahun ya, ya. Awal tahun biasanya harga mobil naik. Jadi beberapa penentu harga mobil itu kan bisa karena nilai tukar dolar, kemudian inflasi, harga-harga komponen segala macam, terus sampai biasanya NJKB di awal tahun tuh naik. Oh iya, yang Permendagri itu ya. Jadi ya belum ada keputusan sih apakah harga berpengaruh. Cuma beberapa pabrikan udah menyatakan komitmennya bahwa harga yang sekarang itu udah sesuai dengan harga yang akan diproduksi lokal nanti gitu. Nah, udah set harga yang udah kompetitif set harga yang kompetitif. Jadi kemungkinan nggak akan turun biar nggak mengecewakan yang udah beli nih. Gitu. Nggak akan turun tapi berpeluang naik atau nggak mungkin naik juga sebenarnya? Ya bisa berpeluang naik juga karena tadi pembentuk harga kan banyak mas faktor komponen harganya. Iya karena itu. Cuma bisa jadi harganya tetap ya. Kalau mereka berani untuk menetapkan harga turun nggak mungkin ya? Turun kayaknya agak susah. Mungkin kalau mobil listriknya sebelumnya impor, kemudian dirakit lokal gitu ya. Yeah. Tapi kalau misalnya mobil listriknya tetap impor, ketika aturan itu nanti dicabut,
itu akan naik sih harganya. Pasti naik. Kan kena tarifnya insentif tarifnya Betul. akan dicabut kan. Iya. Berarti dia datang selayaknya barang impor seperti insentif sebelum insentif diberlakukan ya Iya, kan. jadi tidak dapat insentif PPNBM, terus biaya masuk juga ada, PPN jadi 12%. Kalau menurut perkiraan dari obrolan yang gue dapet, yang gue dengar kemarin, itu kenaikannya di kisaran 30-40% sih, Mas. Kalau misalnya dia nggak produksi lokal ya. Seandainya mobil listrik impor itu tidak produksi lokal tahun depan. Tapi istilahnya bukan dicabut kali ya Han ya? Berakhir. Berakhir. Tapi mau berakhir di 31 Desember 2025 kan? Iya. Tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan. Kalau dicabut kayak gigi aja dicabut ya. Jadi kalau kita pakai apa ya tadi ya? Logika yang barusan 30-40%. Itu berarti misalnya nih ya, ada BED atau WAN gitu, tahun depan masih belum dirakit lokal, kemungkinan dia akan naik sekitar 60-80 juta. Jadi 280 jutaan lah kurang lebih. Kayak Itu untuk varian yang atas Varian ya? yang rendah, Mas. Oh, yang rendah. kayak Itu LMPV ya seandainya. harganya. Iya, seandainya mobil itu emang nggak dirakit lokal ya tahun depan. Iya. Tapi kayaknya nggak mungkin lah ya. Maksudnya dalam artian ya kalau mereka gagal memenuhi kewajibannya kan barang garantinya bakal diambil Bakal kan diambil pemerintah pemerintah, kan. ya. Dan itu ya gue yakin mereka akan mengupayakan itu sih karena ya itu janji juga mereka ke pemerintah kan bahwa kita akan produksi sendiri dalam jangka waktu sekian. Tapi emang dari beberapa pabrikan yang dapat insentif udah menyatakan komitmen bahwa tahun depan udah harus produksi sih Mas. Produksi lokal ya. Kayak misalnya BED sama Vinfast nih, dia kan buka pabrik baru di Subang. Betul. Mereka komit akhir tahun ini akan produksi lokal. Iya. Jadi tahun depan udah memenuhi komitmen itu kan. Iya. Kemudian beberapa pabrikan lain ada yang udah mulai produksi lokal dengan menggandeng mitra Iya. PT Handal itu kan. Iya. Yang beberapa udah Yang dulu produksi mobil Korea ya. Iya, sekarang udah mobil beralih ke Cina, mobil malah makin Cina. rame itu. Pinter tuh ya. Makin rame. Handal ya. Tapi di sisi lain, gue mengingat komentarnya Pak Arianto sih, LPM FBUI itu. Iya, andalan kita juga. Andalan kita, menurut dia insentif itu di sisi lain juga buat ngetes pasar nih guys. Oke. Jadi pasar udah kebentuk, ya udah saatnya lu produksi di sini. lokal. Betul. Jelas. Berarti atauan kalau dirakit lokal, kita berharap ya. Bisa nggak sih? Tergantung nih, apakah si aturan PPN DTP ini diterusin tahun depan apa enggak? Soalnya kan, Oh iya. Sampai akhir tahun nih. karena kan itu kan sesuai tahun anggaran kan? Betul. Tiap tahun diperbarui gitu. Apakah dilanjutkan atau enggak tergantung. Apakah ada insentif PPN DTP lagi, ya mungkin bisa lebih murah gitu kalau dengan PPN DTP yang cuma 2%, Iya. dibebankan cuma 2%, karena dia udah produksi lokal dan DTKDN 40% gitu. Iya. Dengan masuknya BYD nih, Vinfast, dua brand yang udah pasti akan punya pabrik di Indonesia lah ya. Ini harusnya membuat persaingan industri lokal jadi makin menarik ya, karena sampai sekarang nih kita masih menantikan nih gimana respon pabrikan-pabrikan Jepang terutama dengan masuknya BYD dan Vinfast. Karena ya sebelum mereka bikin pabrik aja mereka udah menggoyang pasar segitu hebatnya ya, terutama BYD. Nah, apalagi mereka sekarang punya pabrik sendiri nih. Nah, gimana nih kira-kira nih pabrikan Jepang akan merespon kedatangan dua pemain baru ya, bukan cuma datang tapi punya pabrik sendiri sekarang. Yang paling terdekat kan Toyota sebenarnya. Ya. Toyota tuh udah berencana mau produksi lokal BZ4X. Iya, kemarin di Gia sudah di-announce. Udah ditampilin dan katanya sih harga akan menarik ya. Dari kalau sekarang kan masih 1 sekian miliar ya. 1,2 miliar. Nanti kalau misalnya bisa dijual di 600-700 juta sih kayaknya rasa-rasanya akan menarik banget ya harganya ya. Seru sih. Seru banget. Langsung head to head sama mobil Cina tuh. Iya, dan nggak cuma di mid range aja nih, bahkan saudara terdekatnya Daihatsu juga konon lagi menyiapkan mobil listrik lokal murah. Iya. Daihatsu Ayla EV katanya. Betul. Bukan. Seandainya mobil itu bisa main di pasar yang beririsan sama BD atau WAN sih, ini akan jadi tahun depan akan jadi tahun yang menarik sih menurut gue, Mas. Betul. Ketika Jepang dan Cina ketemu di di level yang sama gitu. Di medan perang yang Iya. sama. Di medan perang yang sama. Dengan peluru yang sama ya. Iya. Dengan wasit yang adil. Asyik. Iya, oke. Menarik. Suzuki. Ya Suzuki juga. Lupa boy. Vitara ya. Vitara. Tapi masih belum tentu kan itu dirakit lokal atau ini ya. Mereka sih belum Masih mau jawab ya, karena sejauh ini si Vitara baru diproduksi di India, kemudian diekspor ke Eropa gitu. Tahu Nggak banget. di Indonesia di mana. Tahu banget soal Suzuki kan. Ya tapi intinya adalah pabrikan Jepang benar tidak diam aja ya. Iyalah nggak mungkin lo diam aja saat ada
penantang baru masuk gitu. Penantang barunya juga berhasil merebut hati penonton lagi kan, bisa dibilang kayak gitu ya, harus bergerak lah. Karena sekali lagi yang diuntungkan harusnya konsumen dan industri. Ya, jadi kita punya pengalaman gak enak di roda 2, khususnya motor listrik. Itu tanpa subsidi mereka pada teriak nih, penjualan turun, terus beberapa juga udah ada yang mengurangi karyawan kan, infonya. Kita berharap sih jangan sampai ya, ketika tanpa subsidi ini terjadi di roda 4. Kondisi yang sama terjadi di roda 4. Iya, benar. Iya, sebenarnya kalau ngomongin roda 2, kita belum sempat bahas ya tadi, bahwa roda 2, motor listrik itu mengalami penurunan penjualan yang luar biasa tajam ya, karena pemerintah belum memutuskan untuk melanjutkan subsidi. Nah, tahun lalu kan kita dapat publik didapat subsidi dari pemerintah itu sebesar 7 juta per unit gitu. Ada Jadi kuotanya juga ya. potongannya tuh emang berasa banget tuh, apalagi kalau motor kan emang dipakai oleh mayoritas orang Indonesia lah, kayak semua orang Indonesia yang tinggal di perkotaan gitu punya motor. Tapi sayangnya tahun ini nih pemerintah belum memberikan jawaban nih apakah akan dilanjutkan atau tidak. Dan itu sebenarnya blundernya pemerintah sih kalau kemudian tidak memberi kepastian gitu. Kenapa? Karena ini sebenarnya terjadi waktu diskon PPNBM sebagai gambaran ya. Tapi faktanya begini, saat kalian nih mau beli motor listrik misalkan, atau mau beli sebuah barang lah, terus dengar, ini kabarnya mau didiskon loh. Baru kabarnya. Tapi nggak ada kepastian. Yang kalian lakukan adalah menunda dengan sampai aja ada kabar gitu. Sebenarnya kalau pemerintah nggak mau ngasih insentif, putusin aja, bilang aja, menurut gue gitu. Jadi konsumen jadi tidak menunggu-nunggu. Gitu. Kalau sekarang kan jadinya nunggu, mereka berdarah-darah, penjualannya turun drastis. Gitu. Itu yang menurut gue apa yang terjadi di industri motor listrik saat ini gitu. Padahal yang mulai terbangun lah sebenarnya tahun lalu pembelinya banyak ya kan, terlepas bahwa itu dapat subsidi dari pemerintah sebesar 7 juta. Ya kalau emang niat mau menuju tadi kita bilang net zero emission, ya udah gerakin aja gitu, turunin aja lagi insentifnya, tapi jangan digantung. Betul. Kan gak enak digantung ya? Digantung enak. Pernah ya digantung ya? Sering yang listrik kan, yang listrik. Gitu, itu yang mudah-mudahan itu tidak terjadi di mobil listrik ya. Tapi penurunan sih kayaknya penurunan pembelian ya. Kalau emang harganya tidak berubah, gue yakin sih ya mudah-mudahan bertahan lah ya dengan tren yang sekarang kita anggap lagi nanjak nih pembeli mobil listrik gitu. Jangan sampai terjadi seperti di roda 2. Jadi buat tambahan aja sih, motor listrik tuh di kuartal pertama tahun ini turun 40% penjualannya. 40%? 40%. Kuartal pertama itu hampir setengahnya ya? Hampir setengahnya. Jadi bahkan saking lamanya menunggu nih insentif yang tidak jelas ini, akhirnya ada pabrikan yang ngasih insentif sendiri kan, kayak Polytron gitu. Jadi bahkan rela ngasih potongan 7 juta pakai dananya. Iya, kurangin keuntungan. Mereka sih bilangnya untungnya tipis, yang penting tetap jualan. Saking sebegitu susahnya kan. Betul. Ya bagaimanapun juga kan, sebenarnya balik lagi bukan perkara jualan doang ya. Kita harus melihat industri di belakangnya kan. Jangan sampai misalkan motor-motor listrik nih produsennya yang sebelumnya udah investasi, udah buka dealer gitu karena tahun lalu marketnya tinggi, tiba-tiba sekarang investasinya digantung, insentifnya digantung, jadi nggak jelas nasibnya kan. Kan mereka entah itu pabrik, entah itu dealer kan punya SDM, punya tenaga kerja yang harus dibiayai kan gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang bergantung sama industri ini gitu. Kalau pemerintah bisa lebih tegas. Iya. Ya mudah-mudahan nggak terjadi lah ya di roda 2 gitu. Mudah-mudahan baik-baik. Apa yang terjadi di roda 2 tidak terjadi di roda 4. Karena emang udah trennya udah naik terus nih Mas. Betul. Setuju. Tapi ada dampak yang harus diperhatikan juga nih Mas. Apa tuh? Negara tetangga contohnya. Ada Thailand ya, kita sebut aja Thailand. Gara-gara kompetisi ini, gara-gara insentif yang jor-joran banget untuk mobil listrik, kemudian bahkan sampai 3 pabrik tutup. Iya. Terus 14 tahun ini ya jadi titik nadir otomotif mereka ya. Penjualannya anjlok banget ya kan. Nah itu mungkin ada analisa dari Bung Ridwan. tajam sini ada. Benar sih, benar ini udah jadi topik yang diangkat dalam beberapa forum diskusi ya kan. Ya kayak ke Pak Menteri Erlangga sempat bilang ya perlu harmonisasi penggunaan energi terbarukan. Jadi kita jangan hanya berfokus ke EV. Terus juga Pak Kuku bilang jangan terlalu terburu-buru untuk shifting.
Dan faktanya itu terjadi di Thailand. Jadi apa aja sih yang cabut dari Thailand? Subaru, Suzuki ya? Suzuki juga. Suzuki. Honda. Iya, Honda tiga nggak ada pabrik. produksi komponen soalnya. Oh gitu. Iya. Jadi buat ngasih gambaran aja ya soal betapa besar insentif mobil listrik di Thailand. Jadi insentif mobil listrik di Thailand tuh pertama kali dikenalkan 2022. Itu waktu itu lewat perjanjian perdagangan bebas ASEAN Cina kalau nggak salah. Ya. Free trade. Iya, itu gue lupa detailnya, tapi itu bisa memberikan potongan harga 50 juta lebih, Mas. Untuk satu unit mobil. Iya, satu unit Oh, mobil. lumayan tuh. Iya, dan itu akhirnya diperbarui. Mereka tuh bikin insentif EV 3.5 kalau gue nggak salah. Itu lebih gila lagi sih insentifnya. Jadi mereka tuh untuk mobil yang di bawah 2 juta baht atau 900 juta, itu bakal ada potongan pajak 40% selama 2 tahun pertama. Terus bahkan ada insentif tambahan untuk yang baterainya tuh di atas 50 kWh. Nah itu emang insentif itu gede banget dan bisa memberikan potongan harga sampai 100 sekian juta untuk mobil. Nah tapi karena insentif yang sedemikian besar, itu kan akhirnya membuat pabrikan tuh, gue pengen ngebawa masuk banyak mobil listrik nih ke negara itu gitu. Dan dampaknya ya tadi, akhirnya mobil listriknya cuma memenuhi gudang. Stoknya menumpuk ya. Gudang. Inventarisnya banyak. Jadi 2 tahun pertama setelah aturan itu diterbitkan, itu Thailand kedatangan 180.000 unit mobil listrik. Banyak banget ya. Tapi yang terjual cuma 80 ribuan. 100.000 nganggur tuh. Hampir 100.000 itu nganggur di gudang. Iya, jadi ternyata ya sebesar apapun insentifnya ketika pasar itu nggak siap, ketika konsumen itu memang tidak siap untuk akhirnya beralih ke elektrifikasi, ya penjualannya mandek segitu aja. Betul. Ya, yang gue pahami juga gitu. Jadi saat mobil listrik Cina berduyun-duyun gitu masuk ke Thailand, sayangnya daya serap mereka lagi rendah kan, karena utang rumah tangganya tuh besar lah, lagi besar karena mungkin baru pemulihan dari pandemi kan gitu. Sementara ya udah di sisi lain brand-brand Cina ini yang masuk dengan bawa unit segitu banyak melakukan perang harga gitu. Jadi harganya didiskon gede-gedean plus lagi ada insentif itu kan. Insentifnya juga besar banget dan ya udah pada akhirnya mobil-mobil ICE ini yang sebelumnya jadi tulang punggung industri otomotif di Thailand terdampak gitu. Apalagi di Thailand salah satunya yang gue baca adalah pick up ya. Double cabin ya. Double cabin kan laris banget kan di sana kan. Nah, pembeliannya tuh menurun banget tuh gara-gara ya itu ada perang harga, ada insentif besar dari mobil listrik segala macam plus tadi juga faktor utang rumah tangganya yang sangat tinggi gitu. Jadi ya udah saat brand-brand Jepang tadi yang disebut Suzuki, Subaru sama Honda ya, saat mereka ya udah serapannya udah nggak ada, marketnya menyusut, ya udah salah satu cara yang mereka pilih adalah untuk angkat kaki dari Thailand gitu. Sebenarnya ini jadi ini juga sih harusnya jadi pelajaran berharga sih buat Indonesia yang sedang semangat, sedang senang-senangnya gitu dengan mobil listrik, teknologi baru, harga murah gitu. Tapi harus diingat juga bahwa yang terpenting adalah daya serap publik nih mampu nggak nih, daya serap konsumen ada nggak nih untuk menyerap mobil listrik yang mungkin ya meskipun harganya murah gitu, kalau daya serapnya nggak ada, ya percuma juga kan. Pada akhirnya mudah-mudahan nggak sampai terjadi apa yang terjadi di Thailand, jangan sampai kejadian juga di Indonesia gitu. Itu sih poinnya. Menariknya tuh malah di Thailand mobil hybrid yang lagi meroket. Mobil hybrid itu malah menopang penjualan mereka di negara mereka. Tahun ini ya? Tahun ini. Itu kan karena yang gue baca juga, jadi saat pasarnya goyah nih, gara-gara ada pabrik yang tutup dan kemudian angkat kaki, pemerintah itu akhirnya mengambil langkah untuk mencoba memperbaiki gitu, ngasih obatnya apa? Ya udah dengan memberikan insentif lebih pada mobil hybrid gitu, karena bagaimanapun juga itu jadi transisi terbaik sih buat lo kalau mau dari ICE mau langsung elektrifikasi ya fine aja kalau emang marketnya siap, kalau emang konsumennya ada gitu. Tapi kalau nggak ada ya shifting adalah yang terbaik, maksudnya bertahap adalah yang terbaik. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kan salah satu dampak dari perginya pabrik-pabrik itu, pergi brand-brand itu di Thailand adalah ya udah puluhan ribu sampai ratusan ribu lapangan pekerjaan tuh tutup. Betul. Karena rantai pasoknya terputus gitu. Hilang begitu aja tuh dari tier 1 2 3 tuh tiba-tiba yang tadi misalkan mensuplai Subaru, mensuplai Suzuki gitu, tiba-tiba nggak ada, itu pada akhirnya jadi pengangguran gitu. Nah,
Dengan adanya hybrid, ya pemerintah seperti pemerintah Thailand ya, sepertinya berharap ya udah industrinya bangkit lagi, nyerap tenaga kerja lagi gitu. Tapi yang perlu diapresiasi dari pemerintah Thailand tuh mereka evaluasi, Mas. Betul, Jadi, betul. Iya, Meskipun udah telat ya, karena udah Iya, investasi yang betul. udah ada investasi yang hengkang kan, itu yang sebenarnya sangat dihindari oleh negara manapun kan. Iya, karena kan sebenarnya penjualan mereka juga lagi turun kan, mobil Betul, di Thailand. Kurang lebih mirip-mirip Indonesia lah. Iya. Nah, tapi ketika mereka melihat, oh ternyata penjualan mobil hybrid bisa menopang nih penjualan kita gitu. Akhirnya ya udah mereka bikin aturan baru. Jadi insentifnya berdasarkan emisi yang dihasilkan. Makin rendah, itu makin besar insentifnya. Itu juga punya sebenarnya. Punya ya? PP 74 berdasarkan emisi. Iya. Tapi ya nggak tahu nguap gitu. Enggak, masih berlaku kok itu. Masih berlaku Masih ya. berlaku ya. Mudah-mudahan. Jadi ya itu LCV, program LCV ya. LCV. Nah, iya. Menarik sih. Ya, itu sebenarnya apa yang terjadi di Thailand juga menunjukkan apa ya? Kalau perang harga tuh apa ya? Punya pengaruh yang buruk lah Iya. gitu. Punya pengaruh buruk terhadap industri itu. Ngomongin perang harga mungkin terlihat menguntungkan ya buat konsumen ya. Karena oh iya harga mobil jenis A tiba-tiba murah banget nih gitu. Orang-orang kemudian ya udah berdoyong-doyong beli gitu kemudian kan. Tapi sebenarnya itu apa ya? Keuntungan jangka pendek sih. Iya. Karena kalau kita ngomong secara lebih apa ya? Berpikir panjang, berpikir lebih jauh gitu. Itu pada akhirnya akan sangat merugikan. Dan itu juga sebenarnya udah terjadi di Indonesia kan. Dalam artian baru beli mobil kemarin 300 juta, sekarang harganya jadi 200 juta gitu kan. Kan sempat ramai juga kan kayak gitu kan. Itu sebenarnya hal-hal yang bisa kita hindari kalau perang harga itu tidak terjadi di Indonesia gitu. Dan ya dampaknya banyak banget sih perang harga karena menurut gue nih ya, kan kita sempat bikin berita juga tuh, perang harga di Cina pada akhirnya kualitasnya menurun kan. Iya. Kita ada beritanya tuh kan. Itu pengakuan dibikin oleh JD Power. JD Power itu adalah Lembaga survei ya? Lembaga survei di Cina. Enggak, secara global, Mas. Oh, secara global. Nah, karena emang saat harga diturunkan harus ada yang dikorbankan gitu. Entah itu tenaga kerjanya, entah itu kualitasnya kan, harus ada yang dikorbankan lah pokoknya. Dan itu ya salah satu dampak buruknya adalah ya kualitas menurun gitu. Sementara kalau kita ngomongin jangka panjang, pemangkasan demi mendapatkan harga yang murah itu bisa berpengaruh juga pada gini loh. Mobil kan setiap APM perlu R&D kan ya. Iya. Saat dia memutuskan untuk ya udah deh profitnya dikit aja deh. Ya bisa jadi R&D-nya yang kemudian terpangkas gitu. Jadi akhirnya pengembangan ke depannya jadi kurang kayak gitu. Dan itu kurang sih buat industri gitu. Secara kalau kita ngomongin secara holistik, perang harga nggak baik lah. Meskipun kalau ngomong dalam jangka pendek menguntungkan buat konsumen gitu. Kayaknya enggak juga nih, Mas. Nggak juga dalam artian? Konsumen yang lama kasihan, Mas. Gue udah beli mahal, ternyata yang besok turun harganya. Iya.